Saya ulangi, kelompok klasifikasi yang lain yang pertama adalah kelompok sukarela. Kelompok sukarela, misalkan ada bencana tsunami di Aceh seperti kemarin, kemudian secara sukarela itu masuklah orang-orang dari seluruh Indonesia menjadi sebuah kelompok volunteer untuk membantu korban-korban tsunami di Aceh. Maka muncullah suatu kelompok sukarela, secara sukarela. Lalu yang kedua, kelompok bisa dibagi menjadi kelompok vertikal dan horizontal. Apa itu kelompok vertikal dan horizontal? Kemarin kita sudah mempelajari tentang kelas sosial, stratifikasi. Maka kelompok vertikal ini adalah berdasarkan kelas sosial, strata sosial. Jadi dia ada strata dari atas ke bawah, ada tingkatan-tingkatannya. Kalau yang horizontal berarti dia secara lempeng ke samping berdasarkan letak geografis. Kelompok guru SD, kelompok guru di Surabaya, kelompok guru di Jakarta, kelompok guru di Malang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kelompok juga bisa dibagi menjadi kelompok yang permanen dan kelompok yang sementara. Apa itu maksudnya? Kalau yang temporari, jadi dia sementara aja. Misalkan ada pertandingan olahraga antar tenaga kerja yang ada di Taiwan. Jadi lawannya Vietnam, Thailand, Kamboja, Indonesia. Maka secara temporari mendadak, ayo kita bentuk kelompok bola voli nih. Siapa anggotanya? Anggotanya Mbak Senawati, Mbak Prima, Mbak Brigita, Mbak Fitri, Mbak Ika. Langsung temporari, nggak selamanya kan jadi kelompok voli, hanya temporari saat itu mau ada lomba. Jadi bikin kelompok temporari, kelompok bola voli. Nah, lawannya adalah permanen group. Kalau permanen sudah pasti kita tahu adalah untuk jangka waktu yang panjang. Apa contohnya? Misalkan tadi IPIT, kemudian Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Mahasiswa Indonesia, Ikatan Alumni. Kemudian ada kelompok dibedakan menjadi kelompok terbuka dan kelompok tertutup. Kalau kelompok terbuka adalah kelompok di mana masing-masing individunya bisa bebas keluar dan masuk ke dalam kelompok tersebut. Misalkan kelompok belajar, kelompok jalan-jalan, kemudian kelompok mancing, dan lain-lain. Kalau yang kelompok tertutup itu mereka sulit untuk keluar masuk dari kelompok tersebut. Misalkan kemarin kita pelajari di interaksi sosial ada kasta maupun marga. Kelompok terbuka dan kelompok tertutup. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Kalau mayoritas pasti hubungannya dengan kelompok yang banyak, kalau yang minoritas berarti yang sedikit. Untuk kelompok-kelompok ini silahkan ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan tentang kelompok-kelompok ini tadi? Kalau tidak ada, saya yang bertanya.
Silahkan dipilih mau mengerjakan yang mana. Oh enggak, saya bikin cuma 6 saja yang hadir hari ini. Dikerjakan sekarang lah, 5 menit, sebentar saja. Mbak Fitri mau vertikal horizontal? Oke. Mbak Prima nomor 2. Silahkan dipikirkan contohnya 10 menit. Habis ini saya call, silahkan memberikan contoh. Mbak Fitri mau langsung jawab nih. Oke, kita call Mbak Fitri. Nggak bisa ya? Oke, silakan Mbak Fitri dijawab saja langsung. Mbak Prima segera menyusul. Silakan Mbak Fitri. Contohnya tadi kelompok vertikal dan kelompok horizontal. Mbak Brigita nomor 4. Oke. Horizontalnya Majelis Taklim. Majelis Taklim kenapa disebut horizontal, Mbak? Oke, bisa. Oke, Mbak Fitri Nilamsari 10 poin. Silakan dilanjutkan Mbak Prima nomor 2. Oh, saya call saja ya Mbak Prima ya. Mbak Prima. Ya, Mbak Prima, silakan.
Halo Mbak Rina. Ya, silahkan Mbak Rina. Ya, kenapa disebut terbuka Mbak? Ya Mbak. Kenapa mahasiswa disebut kelompok terbuka? Oke, tapi kalau mau jadi mahasiswa kan harus daftar dulu, Mbak. Harus daftar dulu, terus bayar dulu. Berarti mudah nggak, Mbak? Ya, oke, benar. Ya,